Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anggela Tuding Bunga, NIM 21911818184, kelas D10. Saat ini saya akan membahas tentang perilaku malas belajar. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, saya akan membahas dulu apa itu malas. Nah, malas adalah perilaku yang hampir semua orang miliki. Rasa malas juga banyak ditemui di kalangan para pelajar. Sebagai generasi penerus, siswa seharusnya lebih giat lagi dalam mencari ilmu. Tidak hanya di sekolah, tetapi ilmu bisa dicari di mana saja dan kapan saja. Siswa seharusnya mau menghilangkan kebiasaan malasnya, karena kemalasan dapat menyebabkan kerugian. Misalnya, jika siswa malas dalam belajar, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, jika seorang siswa rajin dalam belajar atau tekun belajar, maka dia akan mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Saat ini saya akan membahas beberapa inti materi. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan malas belajar, ciri-ciri siswa yang malas belajar, faktor-faktor yang menyebabkan siswa malas belajar, dampak yang timbul akibat siswa malas belajar, dan peran konselor dan orang tua dalam mengatasi siswa yang malas belajar. Rasa malas dapat diartikan sebagai keengganan seseorang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya atau sebaiknya dia lakukan. Jadi, malas belajar adalah keengganan seorang siswa untuk belajar karena dipengaruhi oleh hal-hal negatif. Nah, hal ini tentu berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa dan menurunnya tingkat kecerdasan siswa. Misalnya, saat ujian, dengan mengikuti ujian, guru dapat melihat sampai gimana siswa tersebut mampu memahami materi yang telah diberikan. Nah, jika saat mengikuti ujian, siswa mengalami kesulitan saat menjawab soal, maka siswa akan memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan yang diinginkan guru. Nah, dari sini guru bisa mengetahui bahwa saat belajar siswa tersebut tidak serius atau siswa tersebut malas dalam mengikuti pelajaran yang dia berikan. Nah, ciri-ciri siswa yang malas belajar: yang pertama, siswa melamun saat belajar; yang kedua, siswa bermain-main saat belajar; yang ketiga, suka mengganggu suasana kelas, prestasi belajar sangat rendah; dan yang terakhir adalah tidak pernah serius dalam belajar. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi siswa malas belajar? Yang pertama, motivasi. Motivasi sangat mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Kedua, perhatian. Perhatian yang efektif untuk memperoleh pengalaman belajar adalah hal yang penting bagi siswa yang belajar. Yang ketiga, perasaan. Perasaan juga mempengaruhi kemauan siswa dalam belajar. Siswa yang memiliki kemauan tinggi tidak akan malas belajar. Sebaliknya, siswa yang tidak memiliki kemauan, maka ia akan malas dalam belajar. Nah, dan siswa yang susah berkonsentrasi akan malas dalam melanjutkan proses pembelajaran selanjutnya. Nah, dampak yang timbul akibat siswa malas belajar ialah prestasi belajar siswa rendah dan menurunnya tingkat kecerdasan siswa. Nah, peran kita sebagai konselor adalah kita sebagai konselor harus mendekatkan diri atau melakukan pendekatan kepada siswa yang memiliki perilaku malas belajar. Kita juga harus tahu latar belakang mengapa siswa tersebut malas dalam belajar, sehingga kita bisa mengatasi masalah tersebut. Nah, orang tua juga berperan penting dalam membantu anak belajar. Orang tua harus memberikan motivasi atau dorongan kepada anaknya sehingga anaknya mau rajin belajar dengan menjanjikan akan memberikan hadiah jika anaknya juara dalam kelas, sehingga anak tersebut akan lebih giat lagi, akan lebih berusaha untuk belajar dengan baik karena
ia akan mendapatkan hadiah dari orang tuanya jika dia mendapatkan juara kelas. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu malas belajar adalah keengganan seorang siswa untuk belajar karena ada hal negatif yang mempengaruhi mereka. Hal ini berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa dan menurunnya tingkat kecerdasan siswa. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.